Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Anggraini dengan NIM 18010038. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep jamur kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang, tahun pembelajaran 2018 sampai 2019. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana poin pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada proposal ini yaitu kurangnya pemahaman pada materi konsep jamur. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran, guru jarang sekali mengajak peserta didik untuk menemukan materi yang sedang dipelajari, seperti merencanakan suatu eksperimen dan melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan materi yang sedang dipelajari saat itu secara nyata ataupun konkret. Maka dari itu, untuk penelitian ini pada materi ini menggunakan model discovery learning, di mana menurut Subdrijo, model discovery learning adalah model yang dapat membantu siswa menghubungkan pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang dihadapi siswa, sehingga siswa dapat menemukan prinsip-prinsip baru. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, pada proposal saya ini, identifikasi masalah terdapat 2 poin, yaitu ada pengaruh model discovery learning pada materi konsep jamur kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang. Yang kedua, hasil dari penerapan model discovery learning pada materi konsep jamur kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang. Selanjutnya itu batasan masalah. Nah, pada proposal saya ini, saya membatasinya pada pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep jamur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini terdapat 2 juga, yaitu ada pertama, bagaimanakah pengaruh model discovery learning pada materi konsep jamur kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang. Yang kedua, bagaimana hasil dari penerapan model discovery learning pada materi konsep jamur kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Pada proposal ini, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep jamur studi eksperimen di kelas 10 Madrasah Aliyah Man 3 Kota Padang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pada proposal ini terdapat 3 manfaat penelitian, yaitu pertama, bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam memilih varian pendekatan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Yang kedua, bagi siswa, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan memecahkan masalah, meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengalaman serta masukan untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada bab 2, tinjauan pustaka. Pada bagian ini terdapat poin kajian teori. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar biologi. Proses pembelajaran sebaiknya berlangsung 2 arah antara guru dengan siswa sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Nah, discovery learning adalah proses pembelajaran yang terjadi bila siswa disajikan materi pembelajaran yang masih bersifat belum tuntas atau belum lengkap, sehingga menuntut siswa untuk aktif menemukan jawaban dari permasalahan dan hipotesis yang telah disusun melalui kegiatan-kegiatan seperti mengamati, memahami, menjelaskan, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu bahan ajarnya konsep jamur, di mana fungi adalah eukariota dan sebagian besar adalah eukariota multiseluler.
Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dengan eukariota lainnya. Ditinjau dari cara memperoleh makanan, organisme struktural, serta pertumbuhan dan reproduksi. Berdasarkan struktur dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu ada divisi zygomicota, divisi ascomicota, divisi basiomicota, dan divisi deuteromicota. Yang keempat yaitu hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Poin selanjutnya yaitu penelitian relevan. Pada penelitian ini terdapat 2 penelitian relevan. Yang pertama, menurut Saputra 2016, hasil penelitiannya bahwa pengaruh model pembelajaran Discovery Learning berbasis lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati pada kelas eksperimen memperoleh nilai 44,7 dan kelas kontrol memperoleh nilai 31,33. Membuktikan siswa di kelas eksperimen mengalami hasil lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol dikarenakan siswa di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis lingkungan sekolah, sedangkan kelas kontrol hanya menggunakan model konvensional. Yang kedua yaitu model pembelajaran Discovery Learning sangat banyak memberikan perubahan kepada siswa sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mubarak dan Sulistyo 2014 bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa dan memiliki respon baik terhadap penerapan model pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Baiklah, di sini teman-teman dapat melihat kerangka pikir dari proposal saya, di mana terdiri dari pembelajaran materi konsep jamur, di mana menggunakan penerapan model pembelajaran Discovery Learning yang dibagi menjadi 2, yaitu pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen ini menggunakan pembelajaran Discovery Learning, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran yang akan mendapatkan hasil berupa model Discovery Learning mempengaruhi hasil kognitif, afektif, dan psikomotor pada konsep jamur. Sedangkan hipotesisnya yaitu pada H1, model Discovery Learning mempengaruhi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor pada konsep jamur. Sedangkan pada H0-nya, model Discovery Learning tidak mempengaruhi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor pada konsep jamur. Baiklah, kita masuk yang ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian eksperimen. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Nah, pada desain penelitian ini digunakan dalam penelitian ini yaitu pre-test, post-test, dan control group design. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 Men 3 Padang tahun ajaran 2018 sampai 2019 sebanyak 5 kelas dengan jumlah siswa 178 peserta didik, dan sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10-4 dan kelas 10-3 Men 3 Padang. Selanjutnya yaitu pada poin teknik pengumpulan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampel saat penelitian, di mana tahap-tahapnya itu ada pertama, mengambil nilai dari hasil penilaian harian. Yang kedua, memilih 2 kelas dengan rata-rata yang hampir sama. Yang ketiga, dilakukan undian untuk membagi kelas menjadi kelas eksperimen.
Selanjutnya itu poin yang selanjutnya, divisi operasional variabel penelitian. Terdapat dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya berupa model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, variabel terikat adalah hasil belajar siswa biologi kelas 10 Madrasah Aliyah Man 3 Padang pada konsep jamur tahun ajaran 2018 sampai 2019. Selanjutnya yaitu poin teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu ada teknik observasi dan wawancara, di mana pada observasi ini suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan di Man 3 Padang, yang tepatnya kelas 10. Selanjutnya itu wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan narasumber dan dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan dengan guru yang berhubungan terkait. Baiklah, di sini teman-teman dapat melihat contoh instrumen penelitian yang saya gunakan pada proposal saya. Itu di sini ada instrumen observasi dan instrumen wawancara. Baiklah, selanjutnya yaitu pada poin yang terakhir, teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini, penelitian dengan menggunakan uji T. Sebelum melakukan uji T, dilakukan juga uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari masing-masing model pembelajaran ini berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenesis ini berguna untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini berasal dari populasi yang sama atau tidak, sehingga generasi ini nantinya berlaku pula bagi populasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.